在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Wu Hao menganggukkan kepalanya, dia mengeluarkan gulungan peta dari cincin penyimpanannya dan perlahan mendorongnya terbuka, dia menggunakan jarinya untuk menunjuk ke area tertentu dan berkata, menurut intelijen kami, beberapa faksi besar dari Black Lions sedang menuju ke tempat ini, saya pikir saudara kedua Anda harus ada di sana, menurut kecepatan kita seharusnya bisa sampai di sana besok pagi. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit, dia perlahan menenangkan hatinya yang agak cemas, dan duduk bersila di atas Griffin sebelum menutup matanya untuk memulihkan diri. Kelompok Xiao Yan menghindari kelelahan perjalanan darat dan juga banyak masalah di wilayah sudut hitam, karena mereka memiliki Griffin, seekor binatang yang berspesialisasi dalam perjalanan udara jarak jauh, makanya, dalam satu malam, mereka sudah mulai mendekati tujuan mereka. Jika mereka berjalan saja, tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai tempat ini dalam 4-5 hari bahkan jika semuanya lancar di sepanjang jalan. Tatapan Xiao Yan mempelajari pegunungan di kejauhan yang tertutup kabut samar saat dia berdiri di atas Griffin, kegelisahan di hatinya semakin kuat semakin dia mendekat. Xiao Yan terus merasakan ketidaknyamanan ini selama beberapa menit sebelum dia tidak bisa lagi menahan emosi di dalam hatinya mengikuti. Dia menoleh dan berbicara kepada Lin Yan, Wu Hao, dan yang lainnya, aku akan bergerak dulu, kalian semua harus cepat dan mengikuti. Wu Hao dan yang lainnya kaget saat mendengar ini, namun, mereka tidak berusaha menghentikannya, mengingat kekuatan yang pertama. Kemungkinan seseorang hampir tidak dapat menemukan siapapun yang akan menyebabkan dia menderita kerugian bahkan di wilayah sudut hitam. Selain itu, Xiao Yan bukanlah seorang pemula kecil yang baru saja meninggalkan rumah, dia sangat luar biasa terlepas dari apakah itu dalam hal pengalaman bertarung atau area lain, oleh karena itu, Wu Hao dan yang lainnya tidak mengkhawatirkannya, mereka hanya mengingatkannya untuk berhati-hati dari kebiasaan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Wu Hao dan yang lainnya. Bahunya bergetar, dan sepasang sayap api yang indah menjulur dari punggungnya. Mungkin itu karena doki-nya telah berubah menjadi warna hijau tua setelah penggabungan, api surgawi, tetapi nyala api hijau asli telah berubah menjadi warna zamrud. Sekilas, itu tampak seperti terbuat dari zamrud, memiliki penampilan yang sangat cantik yang membuat orang lain iri. Ini bisa disimpulkan dari rasa iri yang muncul di wajah semua orang pada Griffin di belakangnya saat sayapnya muncul. Sayap api seperti giok mengepak dengan lembut saat Xiao Yan melompat dari punggung Griffin itu. Setelah beberapa kepakan langsung dari sayap, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat menghilang di depan pandangan semua orang. Sepertinya kita perlu meningkatkan kecepatan kita, jika tidak, semuanya mungkin diselesaikan oleh orang ini pada saat kita sampai di sana. Wu Hao tertawa saat melihat Xiao Yan menghilang dengan cepat, dengan lambaian tangannya. 10 lebih Griffin mengeluarkan raungan rendah yang teratur saat mereka segera mengepakkan sayap besar mereka, tubuh besar mereka mengikuti angin dan bergegas ke depan. Ini adalah wilayah pegunungan yang tercakup dalam medan yang rumit, pepohonan besar di sekelilingnya seperti pilar yang menopang langit saat menembus awan, mereka juga menyulitkan sinar matahari untuk masuk, sehingga gunung menjadi sangat gelap. Sebuah benteng besar berdiri di bawah naungan pepohonan yang sangat besar dan lebat di tempat tertentu di pegunungan yang dalam, menyebabkan tempat ini cukup tersembunyi, sulit untuk menemukan jika seseorang tidak sengaja mencarinya. Seluruh benteng pertahanan sangat sunyi, namun, ada cukup banyak sosok manusia yang datang dan pergi. Sosok hitam ini tidak membuat suara apapun di bawah kaki mereka saat mereka buru-buru bergegas naik turun jalan. Seluruh benteng pertahanan dipenuhi dengan atmosfer yang cemas tetapi tampaknya tidak menjadi bingung. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam berdiri tegak dan lurus di panggung di tengah benteng. Aura berdarah padat yang dipancarkan dari tubuh orang ini adalah sesuatu yang bisa tercium dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh, namun, 100 lebih sosok hitam di bawah panggung tinggi sepertinya belum mencium baunya saat mereka berdiri dengan tenang dan tertib.
Selain suara hua-hua yang dikeluarkan oleh pakaian hitam saat angin bertiup, hanya ada sedikit suara langkah kaki. Sosok hitam tiba-tiba melesat dari kejauhan di tengah suasana yang sunyi. Akhirnya, dia muncul di bawah panggung tinggi, dan berlutut dengan satu lutut di tanah. Suaranya rendah saat dia melaporkan, "Chief, menurut penyelidikan rahasia kami, sekitar 7 atau 8 pos penjaga rahasia yang kami miliki di hutan telah dihancurkan dengan diam-diam. Dari penampakan beberapa jejak di dalam hutan, sepertinya jejak kita telah ditemukan. Sekarang, tempat ini tidak lagi aman. Apakah Black Alliance akhirnya menyerang kita?" Orang berjubah hitam di panggung tinggi berbicara dengan suara acuh tak acuh. Dia perlahan mengangkat kepalanya saat sinar matahari yang tersebar mendarat di wajah muda itu di mana aura mematikan merembes keluar. Penampilan itu sebenarnya adalah saudara kedua Xiao Yan, Xiao Li. Berapa banyak orang yang mengelilingi kita kali ini? Meskipun dia telah mendengar berita yang akan membuat seseorang gelisah, wajah Xiao Li bahkan tidak berubah sedikit pun. Dia tanpa emosi saat matanya menyapu sosok hitam di bawah sementara dia berbicara dengan acuh tak acuh. Setidaknya ada 200 orang, semuanya memiliki kekuatan yang cukup besar. Selain itu mereka bekerja sama dengan cukup baik. Sosok hitam itu melaporkan tanpa ragu-ragu. Siapa pemimpin mereka? Aku belum melihatnya secara pribadi, tapi bawahan ini telah menemukan anggota dari Sekte Darah di antara faksi yang mengelilingi kita. Skenario kasus terburuk adalah mereka dipimpin oleh pemimpin Blood Sect, Fan Lao. Fan Lao Hu, Xiao Li perlahan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, senyum buas mengembang dari sudut mulutnya. Tampaknya saudara ketiga memiliki sedikit dendam dengan lelaki tua yang tidak akan mati ini. Saat itu, orang ini juga merupakan salah satu nama teratas yang berpartisipasi dalam serangan di Akademi Dalam. Bagaimanapun, saya tidak punya banyak waktu tersisa. Hari ini, saya akan mempertaruhkan hidup saya dan membuatnya dimakamkan dengan saudara ketiga saya. Xiao Li memberikan senyum pekat dan gelap sebelum segera melambaikan tangannya dengan lembut. Suara acuh tak acuh bergema di seluruh tempat. Unit pembunuhan, sembunyikan dirimu di hutan dan mundur saat kamu bertarung. Cobalah yang terbaik untuk melemahkan kekuatan bertarung mereka. Ingat, bahkan jika Anda mati, Anda harus menarik seseorang untuk menutupi Anda sebagai selimut. Jika tidak, kematianmu tidak akan berarti. Dikuburkan dengan bukan berarti dikuburkan secara fisik. Iya Pak, hampir separuh orang di bawah tiba-tiba menanggapi secara serempak. Tubuh mereka segera bersinar, dan sosok hitam menembus keteduhan satu demi satu. Akhirnya, mereka melompat keluar dari benteng pertahanan dan menghilang ke dalam hutan yang luas. Mereka tidak mempertanyakan nasib kematian yang akan segera terjadi. Ini karena siapapun dalam unit pembunuhan ini yang mempertanyakan kata-kata Xiao Li telah disingkirkan. Mereka yang bisa tetap tinggal pada dasarnya adalah orang-orang yang telah menyerahkan hati mereka dan bahkan jiwa mereka kepada Xiao Li. Semua orang akan mempertahankan benteng pertahanan. Pertahankan dengan segenap kekuatanmu. Iya Pak, orang-orang yang tersisa juga menanggapi secara serempak. Akhirnya, tubuh mereka bersinar dan memasuki berbagai sudut benteng yang gelap dan tersembunyi. Belati tajam hitam gelap di tangan mereka perlahan memancarkan kilatan dingin. Tatapan Xiao Li dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat sosok hitam yang telah menghilang. Dia perlahan menutup matanya dan aura kematian samar mengelilingi tubuhnya seolah dia adalah dewa kematian. Kakak ketiga, tunggu kakak kedua menarik seseorang bersamaku. Jeritan tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari hutan hijau yang subur saat pagi tiba. Jeritan sengsara bergema di atas pegunungan, menyebabkan seseorang merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Tak terhitung jumlah sosok manusia yang dipenuhi dengan niat membunuh melintas di hutan gelap. Mereka baru saja akan bergegas menuju target mereka ketika banyak sosok hitam tiba-tiba keluar dari bayang-bayang hutan. Mereka membawa sedikit suara teredam dari daging seseorang yang dipotong saat darah segar tumpah. Meskipun penyergapan yang tiba-tiba menyebabkan unit tersebut menderita kerugian yang cukup besar, orang-orang ini jelas sangat berpengalaman dalam pertempuran. Oleh karena itu, mereka dapat mengandalkan keunggulan mereka dalam jumlah untuk menstabilkan situasi dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, kedua belah pihak mengadakan pertukaran yang intens dan sengit. Xiao Li, yang matanya tertutup saat berada di benteng, tiba-tiba membukanya. Dia mengamati lusinan sosok hitam yang bergegas kembali dari dalam hutan.
sosok-sosok ini dengan cepat melesat ke dalam benteng pertahanan sebelum mereka akhirnya berlutut dengan satu lutut di tanah di depan panggung tinggi. Chief, lebih dari setengah unit assassination sudah mati, namun, korban tewas pihak lain lebih dari 2 kali lipat dari kita. Kali ini, pasukan yang datang untuk mengepung kita adalah elit dari beberapa faksi besar, selain itu, mereka mendapat bantuan dari 3 Do Huang dan 1 Do Huang. Unit assassination kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan, suara yang gelap dan dalam keluar dari mulut sosok manusia kulit hitam. Wajah Xiao Li acuh tak acuh, dia hanya mengangguk sedikit. Menurut momentum mereka akan mencapai benteng pertahanan dalam 10 menit. Menyebar, bersiaplah untuk bertarung sampai mati dengan mereka yang telah menyerang. Xiao Li mengangkat dagunya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun Xiao Li akhirnya tidak mengatakan apa-apa tentang mundur, tidak satu pun dari sosok manusia hitam seperti kayu ini yang mengatakan apapun, semuanya benar-benar melakukan apa yang diperintahkan. Xiao Li mengangkat pandangannya saat dia melihat sosok manusia yang mulai berpencar. Setelah itu, dia menatap ke hutan di kejauhan saat kekejaman liar melonjak ke wajahnya. Situasi sebenarnya lebih buruk daripada yang dilaporkan oleh sosok manusia kulit hitam. Sekitar 5 menit kemudian, beberapa sosok manusia muncul dari dalam hutan. Setelah itu, lebih banyak bergegas keluar berulang kali. Dalam beberapa menit, seluruh benteng telah dikepung ke titik di mana bahkan air tidak bisa lewat. Kamu pasti pemimpin organisasi yang bahkan tidak punya nama kan? Tawa dingin tiba-tiba terdengar di udara di atas benteng pertahanan. Xiao Li mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan 4 sosok tergantung di udara. Aura yang kuat menyelimuti seluruh benteng pertahanan. Orang di depan secara mengejutkan adalah pemimpin Sekte Darah yang hampir mati di tangan Xiao Yan saat itu, Fan Lao. Tatapan Xiao Li tajam saat dia menatap Fan Lao di langit, namun dia tidak mengatakan apapun. Dia mengepalkan tangannya, dan tombak hitam tua yang panjang menyala dan muncul. Doki berwarna perak yang kuat membawa raungan menggelegar yang samar saat melilit tombak. Fan Lao dengan acuh tak acuh memperhatikan Xiao Li yang melakukan perlawanan terakhir sebelum kematian. Yang pertama melambaikan tangannya, bunuh dia. Kilatan tajam segera muncul di mata 3 ahli Do Huang di belakang Fan Lao setelah mendengar perintah itu. Dengan teriakan pelan, ketiga sosok manusia itu membawa aura yang kuat saat mereka turun secara eksplosif dari langit seperti meteorit. Kekuatan gabungan dari 3 Do Huang bahkan menyebabkan udara mengeluarkan suara gemuruh. Wajah Xiao Li ganas saat dia melihat 3 sosok manusia yang bergegas mendekat. Cengkeramannya pada tombak panjang di tangannya menjadi lebih erat. Dia bahkan tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap seorang Do Huang. Dia mungkin akan berakhir dalam pertarungan yang mengganggu melawan 2 Do Huang. Di sisi lain, melawan 3 Do Huang kemungkinan besar akan membuatnya dirugikan. Meskipun demikian, Xiao Li bahkan tidak mundur sedikit pun, karena tidak banyak waktu tersisa. Dia bahkan tidak perlu khawatir tentang hidupnya, apalagi yang perlu ditakuti. Mati, teriakan keras keluar dengan ganas dari mulut ketiga Do Huang. Ketiganya jelas bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain. Selain itu, mereka juga individu yang kejam. Oleh karena itu, mereka bertiga bergandengan tangan untuk melepaskan pukulan kuat sebagai serangan pertama mereka. 3 serangan doki yang kuat terbang di langit sebelum akhirnya terjalin satu sama lain seperti trisula yang ditembakkan secara eksplosif ke arah Xiao Li. Seorang Do Huang saja yang berani menyinggung, Black Lions, kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu. Fan Lao mengangkat sudut mulutnya, dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin ketika dia melihat Xiao Li, yang tampak sangat kecil di bawah 3 serangan kuat. Xiao Li menyaksikan serangan sengit yang menyerbu dengan tatapan buas, tombak panjangnya bergetar dan cahaya berwarna perak melonjak, suara guntur menggelinding terdengar di ujung tombaknya. Sesaat kemudian, doki berwarna perak seperti ular petir tiba-tiba melesat secara eksplosif sebelum 3 serangan itu bertabrakan hebat satu sama lain. Bang! Suara keras muncul di udara, riak energi yang kuat menyebar darinya, sementara angin ini menyebar, Xiao Li dan ketiga ahli itu terguncang dan terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, jelas bahwa Xiao Li menderita kerugian yang lebih besar. Jika seseorang mendengar suara teredam rendah dari tenggorokannya, tampaknya dia menderita luka ringan saat tabrakan.
Ekspresi Fan Lao segera menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin saat dia berdiri di langit dan menyaksikan Xiao Li berhasil menahan serangan dari 3 ahli Douwang, dan jelas hanya menderita luka ringan darinya. Tatapannya dipenuhi dengan kedengkian saat dia melihat Xiao Li mengambil lebih dari selusin langkah mundur. Tubuhnya tiba-tiba bergetar sebelum langsung menghilang. Di tanah, Xiao Li yang baru saja menstabilkan tubuhnya tidak sempat mengambil nafas saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, telapak tangannya seperti biasa melesat dengan keras di depan tubuhnya. Sosok Fan Lao secara aneh muncul tepat saat telapak tangan Xiao Li menyerang. Dengan tawa yang dingin dan gelap, tangannya yang keriput bertemu dengan telapak tangan Xiao Li, kekuatan menakutkan segera melonjak secara eksplosif. Bro, Xiao Li mungkin kuat, tetapi masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan seorang elit Douwang seperti Fan Lao. Itu wajar bahwa dia akan menderita kerugian dalam tabrakan seperti itu, oleh karena itu, dia segera meludahkan seteguk darah segar sementara kakinya diseret ke tanah saat dia dipaksa mundur, akhirnya punggungnya bertabrakan dengan sebuah batu besar, kekuatan itu dilepaskan dan batu besar di belakangnya segera dipenuhi dengan garis retakan yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, itu akan hancur. Fan Lao dengan dingin tersenyum saat matanya menatap tajam ke arah Xiao Li yang telah meludahkan darah, namun, yang pertama tidak memberikan waktu yang terakhir untuk pulih, dia mengepalkan tinjunya, dan tombak darah menggumpal di dalamnya, tangannya segera bergetar, dan tombak darah itu membawa bau amis saat berlari ke arah Xiao Li, yang doki di dalam tubuhnya telah menjadi sedikit lamban, dengan cara seperti kilat. Kamu berani membunuh orang dari Blood Sect-ku, hari ini, aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan membesarkanmu sebagai budak darah. Petik 2. Karena doki yang lamban di dalam tubuhnya, Xiao Li hanya bisa menyaksikan tombak darah melesat ke arahnya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menghindarinya. Kakak ketiga, kakak laki-laki kedua tidak berguna dan bahkan tidak bisa menyeret seseorang bersamanya. Kepahitan perlahan muncul di sudut mulut Xiao Li saat dia melihat tombak darah yang dengan cepat membesar di matanya, dia diam-diam menutup matanya dan bergumam sambil menghela nafas, sepertinya surga ingin menghancurkan klan Xiao kita. Suara gemuruh kecil tiba-tiba bergema di langit tepat saat tombak darah hendak menyerang Xiao Yan, segera, dinding api hijau tua tiba-tiba muncul di depan Xiao Li, menyebabkan wajah Fan Lao tiba-tiba berubah drastis. Tombak darah itu tampak seperti minyak mendidih yang bertemu salju dan dengan cepat meleleh, ia bahkan mengeluarkan gelombang suara, cici. Siapa ini? Black Lions, kami sedang menjalankan misi, tolong jangan menaruh hidungmu pada urusan orang lain. Ekspresi Fan Lao gelap dan dingin ketika dia melihat nyala api hijau tua yang tiba-tiba muncul, dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan tegas. Penggemar pemimpin sekte, aku sudah tidak melihatmu selama 2 tahun, tapi kamu benar-benar menjadi lebih mengesankan. Saat itu, Anda untungnya lolos dengan hidup Anda, aku ingin tahu apakah kamu masih seberuntung ini hari ini. Petik 2. Tawa samar perlahan terdengar di langit, segera, sosok manusia berjubah hitam dengan aneh muncul di langit di depan banyak tatapan terkejut. Xiao Li, yang telah menutup matanya saat menunggu kematian, tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya saat tawa samar terdengar di langit, dia segera membuka matanya, dan tatapannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap sosok hitam berpunggung tegak yang tinggi di langit. Kakak ketiga, tatapan Xiao Li bergetar saat dia menatap punggung yang agak akrab, wajahnya, yang tidak berubah sedikit pun ketika menghadapi kematian, pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang tertegun. Xiao Yan, Anda belum mati, bagaimana mungkin? Fan Lao mengalihkan pandangannya begitu Xiao Yan muncul, ekspresi wajahnya segera menjadi diam ketika tatapannya menyapu wajah muda yang dikenalnya, sok dan ketakutan muncul bersamaan, pada akhirnya, suara yang menjadi tajam karena ketakutan keluar dari mulutnya. Xiao Yan, dia adalah Xiao Yan yang mengalahkan Fan Lao dan hampir membunuh Kaisar Pengobatan Han Feng. 3 ahli Douwang di samping tidak memiliki reaksi yang sangat bagus terhadap penampilan Xiao Yan, namun, ketika suara tajam Fan Lao tanpa sadar meneriakkan nama yang bergema seperti guntur di telinga semua orang di wilayah sudut hitam, kejutan langsung memenuhi wajah mereka saat mereka bergumam. Apakah kamu sangat kecewa karena aku belum mati? Sosok Xiao Yan perlahan turun dari langit sebelum muncul di depan Xiao Li, dia tertawa dingin ke arah Fan Lao sebelum segera menoleh untuk melihat Xiao Li,
yang wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya, dia tersenyum dan berbicara dengan lembut, "Kakak kedua, apakah kamu tidak mengenali saya? Apakah kamu benar-benar Xiao Yan?" Xiao Li melebarkan mulutnya, dia mengulurkan tangannya untuk mencoba menyentuh tubuh Xiao Yan, tetapi dia sepertinya takut pada sesuatu dan akhirnya tidak berani untuk benar-benar menyentuhnya, dia sepertinya takut ini adalah ilusi sebelum kematiannya. Xiao Yan tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan putih Xiao Li, dia tertawa pelan, "Kakak kedua, ini aku, bagaimana saya bisa dengan mudah mati ketika klan Xiao memiliki balas dendam yang begitu besar yang perlu dibayar kembali?" Kemerahan secara bertahap menyerbu ke wajah Xiao Li yang awalnya putih saat dia merasakan suhu yang ditularkan dari tangan Xiao Yan, matanya gemetar saat dia menatap Xiao Yan, kekuatan tangannya yang memegang lengan Xiao Yan meningkat, matanya bahkan menjadi merah saat ini. Xiao Li telah mengungkapkan adegan mengharukan ini meskipun karakternya yang dingin dan acuh tak acuh, bisa dibayangkan betapa senangnya hatinya. Saudara kedua, aku akan menyusulmu dengan benar setelah menghabisi anjing tua ini." Xiao Yan menepuk tangan Xiao Li dan tertawa. "Jangan, orang itu adalah seorang elit Do Huang." Ekspresi Xiao Li berubah sedikit saat mendengar ini, kilatan berkedip di matanya saat dia berkata, "Mereka lebih unggul dalam jumlah, saya pikir kita harus mundur dulu, ada lebih banyak waktu di masa depan dengan banyak kesempatan untuk membalas dendam, tidak ada yang salah yang harus terjadi padamu sekarang." Awalnya, Xiao Li sudah lama membawa keinginan untuk mati, jika itu dia sendiri, dia tentu tidak akan berpikir untuk melarikan diri, namun, semuanya berbeda sekarang, penampilan Xiao Yan telah menyebabkan hatinya yang suram, yang selama ini diselimuti oleh aura kematian, dipenuhi dengan keinginan untuk hidup, oleh karena itu, dia membalikkan perilaku normalnya sebelumnya, dan pikiran untuk melarikan diri muncul dari dalam hatinya. Kakak kedua, kamu bisa yakin, saya bisa menyebabkan dia melarikan diri saat berada di ambang kematian 2 tahun lalu, hari ini, saya akan bisa melakukan hal yang sama." Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia membalik tangannya, dan anehnya dia melarikan diri dari tangan Xiao Li seperti ikan yang berenang, dia tersenyum mendengar yang terakhir dan suaranya yang lembut dipenuhi dengan keyakinan yang menyebabkan orang lain merasa tenang, "Percayalah, saudara kedua. Lalu hati-hati, aku akan membantumu memblokir 3 doang yang tersisa." Xiao Li kaget saat melihat keyakinan pada senyuman Xiao Yan, dia segera mengatupkan giginya dan berdiri, tombak panjang berwarna hitam di tangannya terbanting dengan keras ke tanah, aura yang kuat menyebar darinya. "Serahkan semuanya padaku. Anda saat ini terluka parah." Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dia tidak menunggu protes Xiao Li sebelum berbalik, senyum di wajahnya perlahan berubah menjadi gelap dan dingin. Xiao Yan membalik tangannya dan penguasa Suan berat besar keluar dari cincin penyimpanan kelas rendah yang diberikan oleh penatua pertama Sukian padanya, dia sembarangan melambaikan penggaris yang berat itu, dan gelombang suara ledakan rendah dan dalam terbentuk di bawahnya, akhirnya mereka benar-benar menghancurkan bebatuan di tanah. "Penggemar pemimpin sekte, aku akan mengambil kehidupan lamamu hari ini." Xiao Yan mengarahkan penguasa berat itu ke arah Fan Lao yang berlawanan dengannya, ada tawa dalam suaranya, tapi itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Jika Xiao Yan tiba beberapa saat kemudian ketika anjing tua ini melepaskan gerakan membunuh pada Xiao Li, kemungkinan dia hanya akan bisa melihat tubuh Xiao Li. Ketakutan ini selain konflik mereka sebelumnya telah menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak, nama Fan Lao telah disilangkan dengan garis berwarna darah di daftar pembunuhannya. Wajah Fan Lao tidak stabil saat dia menatap pemuda berjubah hitam di sisi berlawanan dengan niat membunuh yang menyebar ke seluruh langit. Ketidakpercayaan di dalam hatinya secara bertahap ditarik di bawah kenyataan ini, itu diganti dengan semacam ketakutan dan kemarahan yang tidak biasa. Saat itu, dia dikalahkan oleh tangan Xiao Yan, ini telah menyebabkan dia diejek oleh cukup banyak orang di wilayah Black Corner selama 2 tahun ini juga menyebabkan reputasi sekte darah turun drastis, semua ini disebabkan oleh orang di depannya ini. Kalian berdua harus pergi dan menangkap orang yang terluka itu, ingat, Anda tidak bisa membunuhnya, selama dia ditangkap, Xiao Yan hanya bisa menyerah, orang yang tersisa harus menunda Xiao Yan bersamaku, pahala jika Anda bisa mengambil nyawanya pasti akan membuat Anda sangat bahagia, tidakkah kalian semua menginginkan Pildo Spirit?
Selama kamu bisa membunuh Xiao Yan kali ini, keinginanmu pasti akan dikabulkan. Fan Lao menoleh dan berbicara dengan suara gelap kepada 3 doang lainnya. Fan Lao memiliki fobia dikalahkan di tangan Xiao Yan saat itu, oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasakan ketidakpastian di hatinya jika dia bertarung dengan Xiao Yan. Ini menyebabkan dia mengabaikan statusnya dan meminta seseorang untuk membantunya mengalahkan lawannya. Kemarahan panas segera melintas di mata 3 ahli Do Wang ketika mereka mendengar kata-kata Fan Lao. Pil roh Do, ini adalah pil obat yang mereka dambakan sejak lama, namun, mereka perlu memberikan kontribusi yang sangat besar ke Black Lions untuk mendapatkannya, meskipun mereka telah bertindak sebagai pejuang untuk Black Lions beberapa tahun ini, masih ada celah yang cukup besar untuk poin kontribusi yang dibutuhkan untuk menukarnya. Ketiga doang hanya ragu-ragu sejenak di dalam hati mereka di bawah daya pikat yang kuat dari pil roh Do. Sebelum keraguan dikalahkan dalam menghadapi daya pikat, mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum dengan ganas menganggukkan kepala mereka. Tatapan Xiao Yan sangat dingin saat dia melihat 4 orang di sisi yang berlawanan. Doki hijau tua samar melonjak dari tubuhnya seperti api seperti zat, itu layu berulang kali di permukaan saat aura kuat menutupi setengah dari benteng pertahanan. Ekspresi Fan Lao berubah sedikit saat aura Xiao Yan hendak menyerang, dia tampaknya merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya, ekspresinya segera menjadi jauh lebih buruk ketika tatapannya menyapu keindahan menyihir berpakaian merah yang tanpa sadar muncul di langit. Apa yang wanita ini ingin lakukan dengan tampil saat ini? Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Ratu Medusa yang mengikuti Xiao Yan. Ratu ini, yang dia miliki dengan paksa, memiliki sepasang mata memikat yang masih dipenuhi dengan dingin. Kali ini, siapa yang akan ada di sini untuk membantumu? Tubuh Ratu Medusa tergantung di udara, suaranya yang dingin dan acuh tak acuh perlahan bergema di langit. Tamu tak diundang yang muncul juga membuat Fan Lao dan yang lainnya terkejut, aura Ratu Medusa membuat mereka merasa tidak nyaman, namun, kegembiraan liar segera memenuhi wajah mereka ketika mereka menemukan bahwa orang kuat misterius ini melawan Xiao Yan. Jika dia dan Xiao Yan bertarung, mereka akan dapat dengan mudah menangkap Xiao Li. Saat itu, Xiao Yan secara alami tidak akan berani menyerang karena takut merugikan Xiao Li. Teman ini, apakah target Anda Xiao Yan? Jika itu masalahnya, kita bisa bekerja sama, orang ini sangat licik, hanya Anda sendiri mungkin tidak cukup. Fan Lao memberi Xiao Yan senyuman sinis sebelum segera berbicara sambil tersenyum kepada Ratu Medusa di langit. Anda tidak memiliki kualifikasi. Ratu Medusa melirik Fan Lao di langit dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan cara yang tidak memberikan wajah yang terakhir. Ini juga menyebabkan ekspresi Fan Lao menjadi lebih jelek. Awalnya, dia mengira itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia jika mereka bekerja sama karena mereka memiliki niat yang sama. Namun, tak disangka Medusa tidak menghargai tawarannya. Jika Anda tidak bersedia, silakan lakukan sesuka Anda. Fan Lao tertawa kering saat dia perlahan menundukkan kepalanya, kekejaman dan kecabulan melintas di matanya. Wanita sialan, aku pasti akan mencari kesempatan untuk menangkapmu setelah semuanya beres, dan membuatmu memohon belas kasihan di bawah tubuhku. Kakak ketiga, siapa dia? Dia sepertinya mengejarmu. Wajah Xiao Li juga menjadi agak jelek saat ini. Situasi itu awalnya tidak menguntungkan bagi mereka. Tidak disangka bahwa wanita misterius lain dengan latar belakang yang tidak diketahui tiba-tiba muncul, apalagi, ternyata kekuatannya cukup besar. Wajah Xiao Yan tenggelam, tatapannya seperti es dingin saat dia menatap Ratu Medusa di langit. Tatapan yang tidak membawa emosi sedikit pun ini justru menyebabkan Medusa yang dari dulu membunuh untuk bersenang-senang merasakan perasaan tidak enak. Dia mengalihkan pandangannya ke samping. Namun, dia baru saja mengalihkan pandangannya saat Ratu Medusa tiba-tiba merasakannya. Dengan keangkuhannya, bagaimana dia bisa menarik diri di bawah tatapan Xiao Yan? Medusa, kita bisa menyelesaikan masalah di antara kita di masa depan. Jika Anda ikut campur hari ini, saya, Xiao Yan akan memaksa Anda untuk mati di sini bahkan jika saya mempertaruhkan hidup saya untuk melakukannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan mencoba. Tatapan Xiao Yan gelap dan dingin, wajahnya terlihat sedikit liar. Dia juga sangat menyadari bahwa jika Ratu Medusa menghentikannya saat ini, Xiao Li akan berakhir di tangan Fan Lao dan yang lainnya. Situasi seperti itu, cukup untuk membuatnya menjadi gila.
Alis Ratu Medusa perlahan menjadi vertikal di tengah kata-kata Xiao Yan yang mengandung rasa dingin, tidak ada yang berani mengancamnya sepanjang hidupnya. Namun, kata-kata Xiao Yan ini sekarang. Kilatan dingin berkedip di mata panjang indah Ratu Medusa sesaat kemudian, mata itu tiba-tiba menoleh ke arah wajah Xiao Yan yang berisi jejak kegilaan saat niat membunuh muncul di dalam hatinya, dia langsung terkejut. Emosi yang tidak diketahui diam-diam menyebar dari suatu tempat jauh di dalam jiwanya, dan perlahan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Ratu Medusa mengerutkan alisnya sedikit saat dia merasakan niat membunuh yang secara bertahap berkurang di dalam hatinya, frustrasi yang tidak diketahui diam-diam muncul di dalam hatinya. Xiao Yan, ingat, hidupmu adalah milikku, aku akan mengambilnya cepat atau lambat. Ratu Medusa menekan rasa frustrasi yang tidak biasa di dalam hatinya. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya dan tertawa dingin. Segera, sosok anggunnya diam-diam menghilang di tengah tatapan kaget Fan Lao dan yang lainnya. Xiao Yan juga terkejut beberapa saat ketika dia melihat bahwa Ratu Medusa benar-benar melakukan apa yang diperintahkan dan pergi. Wanita yang terkenal dengan keganasannya ini benar-benar peduli dengan ancamannya. Dia awalnya sudah membuat rencana untuk benar-benar pergi keluar. Tentu saja, jika Xiao Yan benar-benar berani mengucapkan kata-kata ini di depan Ratu Medusa, dia pasti akan marah mengingat karakternya yang biasa. Namun, Ratu Medusa saat ini telah dengan kuat memiliki tubuh ini dan telah menggabungkan semangatnya dengan Heaven Swallowing Python. Penggabungan semacam ini mungkin telah memungkinkan Ratu Medusa untuk mendapatkan peran utama tetapi emosinya akan agak bercampur dengan Heaven Swallowing Python, sampai batas tertentu. Ratu Medusa dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Xiao Yan, tetapi, Heaven Swallowing Python, sangat melekat pada Xiao Yan, campuran keduanya adalah penyebab emosi rumit saat ini yang dimiliki Ratu Medusa untuk Xiao Yan. Saat dipenuhi dengan niat membunuh, dia mengalami kesulitan untuk benar-benar melakukan gerakan membunuh. Emosi yang saling bertentangan ini adalah sumber frustrasi di dalam hati Ratu Medusa. Namun demikian, Ratu Medusa setidaknya mundur setelah diteriaki oleh Xiao Yan. Selanjutnya, dia, tanpa beban, akan dapat dengan tenang menyelesaikan dendam lama dan baru dengan Fan Lao. Tatapan Xiao Yan berhenti di tempat Medusa menghilang sebelum perlahan menghela nafas lega. Tatapannya beralih ke bawah dan sekali lagi beralih ke Fan Lao, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hei, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun bahkan jika orang itu pergi. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat memblokir kami berempat hanya dengan kekuatan Anda. Fan Lao kecewa saat Medusa pergi, namun, kekaguman segera melonjak di wajahnya saat dia tersenyum sinis. Xiao Yan tidak peduli dengan Fan Lao yang berencana menggunakan kata-katanya untuk memaksa Xiao Yan kembali. Dia mengguncang pergelangan tangannya dan penggaris yang berat itu dengan keras dimasukkan ke dalam tanah. Sekelompok api hijau giok perlahan muncul di tangan kanannya seperti api hantu. Tangan kiri Xiao Yan perlahan menutupi nyala api hijau tua, matanya, bagaimanapun, tertutup sementara Fan Lao dan yang lainnya mengerutkan kening. Fan Lao dan yang lainnya tidak tahu tentang tindakan aneh Xiao Yan ini, karenanya, untuk sesaat, tidak ada yang berani memimpin untuk menyerang. Setelah Xiao Yan menutup matanya dengan rapat, kumpulan api hijau tua itu tiba-tiba mulai berfluktuasi beberapa saat kemudian. Xiao Yan menarik kedua tangannya tiba-tiba, sesaat kemudian, Fan Lao dan yang lainnya terkejut ketika nyala api hijau tua tiba-tiba terpisah menjadi dua kelompok api dengan warna berbeda. Dua kelompok api, satu berwarna hijau, sementara yang lainnya adalah nyala api yang tak terlihat. Valen Heart Flame, Anda benar-benar telah menyempurnakan, Valen Heart Flame. Fan Lao tidak terkejut ketika tatapannya menyapu kumpulan api hijau, namun, ekspresinya segera berubah ketika dia melihat kumpulan api yang tampaknya tak terlihat, suara kagetnya terdengar tajam. Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap Fan Lao, yang ekspresinya telah berubah secara drastis. Dia membalik kedua tangannya, api hijau tua yang baru lahir diciptakan dari penggabungan, Green Lotus Core Flame, dan Valen Heart Flame. Selama dia terbiasa dengan kontrol, tidak akan sulit bagi mereka untuk berpisah sekali lagi. Kedua jenis nyala api mungkin lebih lemah daripada nyala hijau tua dalam hal panas dan aspek lainnya jika digunakan secara terpisah, tetapi seseorang dapat melakukan banyak tugas dan menggunakannya secara bersamaan untuk tujuan yang berbeda. Ini paling cocok untuk menghadapi banyak musuh. Menyerang, bunuh dia. Kejutan di wajah Fan Lao perlahan-lahan menghilang,
niat membunuh yang sangat kaya menggantikannya. Dia jelas mengerti kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki seseorang yang mengendalikan dua api surgawi yang berbeda. Jika dia terus mengizinkan Xiao Yan untuk terus berlatih, sulit baginya untuk menjamin level seperti apa yang akan dia capai. Membunuh Xiao Yan saat ini niscaya akan mengurangi kekhawatiran besar yang akan menyebabkannya sulit tidur dan makan. Teriakan Fan Lao baru saja terdengar saat sosoknya langsung bergerak. Douqi berwarna darah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bau amis darah menutupi seluruh benteng pertahanan. Beberapa dari mereka yang lebih lemah merasa pusing saat mencium bau berdarah ini. 3 douwang lainnya, yang memiliki pengalaman bertarung yang hebat, di samping Fan Lao juga langsung menggerakkan tubuh mereka saat Fan Lao melakukannya. Mereka berempat membentuk pengepungan dari 4 sudut dan menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan di tengah. 1 douwang, 3 douwang, barisan yang begitu kuat melepaskan serangan mereka pada saat bersamaan. Aura kuat yang samar-samar diaglomerasi bersama adalah sesuatu yang bahkan akan membuat elit biasa douwang sedikit tercekik. Namun, itu tidak memiliki sedikit pun penggunaan terhadap Xiao Yan, yang tidak dapat diprediksi dengan akal sehat depannya. Kakak ketiga, hati-hati. Meskipun sebagian besar tekanan kuat yang dilepaskan diblokir oleh Xiao Yan, yang berada di depannya, beberapa kekuatan sisa yang merembes melewatinya menyebabkan ekspresi Xiao Li berubah secara drastis. Dia mundur 2 langkah sebelum berteriak kepada Xiao Yan di depannya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menyempitkan pupilnya dan menatap Fan Lao dan 3 orang lainnya yang mendekatinya dalam sekejap mata. Sudut mulutnya bergerak sedikit, dan kumpulan api tak terlihat di tangan kirinya tiba-tiba mengeluarkan riak. Mengikuti pancaran riak oleh Valen Heart Flame, 4 sosok yang melesat secara eksplosif tiba-tiba berhenti. Wajah mereka memerah, dan Douqi di seluruh tubuh mereka memancarkan riak kacau karena mereka lengah. Douqi di tubuh mereka diedarkan dengan sekuat tenaga saat mereka mencoba untuk menekan api jantung yang muncul di dalam tubuh mereka tanpa peringatan sebelumnya. Taktik Valen Heart Flame menghususkan diri dalam memanggil api hati di dalam tubuh seseorang begitu mereka memasuki jarak tertentu. Kekuatan nyala hati semacam ini sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang melemparkannya. Jika itu ringan, itu akan berdampak pada pemurnian Douqi. Jika itu liar dan kekerasan, itu akan menyebabkan pemberontakan Douqi dalam diri orang yang tidak menaruh curiga. Selain itu, suhu tinggi yang dipancarkannya mungkin benar-benar membakar seseorang dari dalam keluar jika seseorang tidak berhati-hati. The Valen Heart Flame telah disempurnakan oleh Xiao Yan. Efek khusus aneh dari memanggil api hati secara alami adalah sesuatu yang bisa dia gunakan sesuka hatinya. Saat ini, api hati yang dia panggil ketika menghadapi lawan yang kuat seperti Fan Lao tentu saja adalah jenis yang liar dan keras sampai batasnya. Oleh karena itu, ada gerakan kacau Douqi di dalam tubuh Fan Lao dan 3 lainnya. Jelas bahwa api hati yang saat ini dipanggil Xiao Yan tidak dapat membakar seorang ahli douwang menjadi abu, namun, sangat mudah untuk mengacak-acak dan membuatnya berantakan. Kekacauan mendadak semacam ini memiliki dampak penting dalam menentukan pemenang dalam pertempuran antara yang kuat. Xiao Yan mengangkat matanya untuk mempelajari Fan Lao dan 3 lainnya yang Douqi-nya telah berubah menjadi berantakan sementara wajah mereka tiba-tiba menjadi merah padam. Sudut mulut Xiao Yan perlahan diangkat menjadi busur yang dipenuhi rasa dingin. Cahaya berwarna perak muncul di kakinya dan tubuhnya bergetar. Dia segera menghilang dari posisi aslinya dengan cara seperti hantu. Penguasa Suan berat yang dimasukkan ke tanah di depannya juga telah menghilang bersamanya. Ci, suara samar angin kencang tiba-tiba muncul. Seseorang dengan wajah memerah, yang berebut untuk mengarahkan Douqi di tubuh mereka untuk menekan nyala api jantung, tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat garis hitam samar bergegas di depannya. Bang! Penguasa hitam besar memotong udara, dan angin panas datang menghantam dengan cepat dari segala arah. Dari tampang kekuatan, bahkan tubuh yang kuat dari seorang ahli douwang kemungkinan akan terluka parah jika dia dihancurkan. Ahli douwang ini menunjukkan pengalaman pertempuran dan ketangkasannya yang luar biasa pada saat hidup dan mati ini. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang luar biasa dari pembakaran api jantung di tubuhnya dan dengan kejam memotong pisau kepala hantu yang sangat besar asteris di tangannya yang telah diwarnai oleh darah segar dalam jumlah yang tidak diketahui. Bilahnya sangat tajam, bahkan udara tampak terbelah saat ini. Ghost Head Blade, sejenis pisau yang sangat besar, berbentuk seperti pedang.
Dentang, penguasa berat tiba-tiba jatuh dan menabrak pedang kepala hantu, kekuatan yang tak tertandingi melonjak secara eksplosif. Di bawah serangan ganas ini, ahli Doowang merasa kakinya menjadi lemah dan kedua lututnya ditekuk dengan keras untuk menyentuh tanah yang keras. Tanah berguncang sampai garis retakan mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Bang! Pakar Doowang hampir tidak bisa memblokir serangan penguasa berat yang hampir merenggut nyawanya. Sebelum dia sempat melarikan diri, angin kencang mendekat seperti bayangan dan diayunkan ke dadanya. Kekuatan ledakan tiba-tiba meletus, menendang ahli Doowang ini sampai dia terbang puluhan meter. Akhirnya, dia diseret di sepanjang tanah dan membentuk bekas luka dalam yang panjangnya puluhan meter sebelum dia perlahan-lahan berhenti. Satu penggaris, satu kaki, dalam dua serangan, seorang ahli Doowang dipaksa mundur setelah berubah menjadi kondisi menyedihkan karena cedera serius. Banyak sosok hitam dalam bayangan gelap benteng tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan pertempuran satu sisi ini. Anak kecil ini benar-benar menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Xiao Li juga melebarkan mulutnya dan memperhatikan ahli Doowang, yang langsung terluka. Dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian. Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Fan Lao dan dua ahli lainnya Doowang akhirnya berhasil menekan api jantung yang menggeliat di dalam tubuh mereka selama periode waktu yang singkat ini di mana Xiao Yan telah mengalahkan seorang ahli Doowang dengan cara seperti kilat. Tatapan mereka menyapu aura lesu rekan mereka. Mereka tidak tahu apakah masih hidup atau mati. Semua hati mereka tenggelam. Tidak peduli apakah itu dalam hal kecepatan atau kekuatan, bajingan ini jauh lebih kuat dari 2 tahun lalu. Selain itu, dia juga mampu mengendalikan api jantung yang jatuh untuk memaksa kita melakukan banyak tugas dan menekan hati api di dalam tubuh kita sepertinya akan merepotkan hari ini. Hao Han, kalian berdua harus pergi dan menangkap orang itu. Saya akan menundanya, cepat. Petik 2. Fan Lao berteriak dengan tegas saat sebuah pikiran dengan cepat muncul di dalam hatinya. Dengan situasi saat ini, mereka harus menangkap orang yang memiliki hubungan cukup dalam dengan Xiao Yan ini. Jika tidak, kemungkinan mereka akan kesulitan mengalahkan Xiao Yan bahkan jika mereka bergandengan tangan. Dua ahli lainnya, Doowang, terkejut saat mendengar teriakan Fan Lao. Mereka segera pulih dan saling memandang. Setelah itu, mereka bergegas masuk dari kedua sisi. Suara angin yang deras sekali lagi terdengar di medan pertempuran tepat saat keduanya berpisah. Namun, saat suara angin yang deras muncul, Fan Lao mengatupkan giginya dan menggerakkan tubuhnya. Dia muncul di tempat tertentu dan Douqi yang berwarna darah ditembak secara eksplosif ke arah ruang di depannya. Douqi yang berwarna darah melonjak secara eksplosif. Sosok hitam besar yang terbungkus api hijau tiba-tiba muncul. Itu segera diretas. Di bawah tekanan nyala api hijau, Douqi yang berwarna darah itu langsung dan benar-benar menghilang. Sialan! Fan Lao mengutuk dalam hatinya setelah benar-benar tertahan oleh api surgawi. Xiao Yan, dia akan melepaskan serangan lain lagi untuk memblokir yang terakhir ketika api jantung di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak pada saat ini. Rasa sakit yang hebat memaksanya untuk dengan cepat mengalihkan beberapa Douqi untuk menekannya. Pengalihan Douqi tidak hanya menyebabkan Fan Lao mengalihkan perhatiannya, tetapi juga mengakibatkan serangannya menjadi lebih lambat dan lebih lemah. Bang! Ledakan oktan. Pembukaan dari gerakan yang lebih lambat ini secara alami tidak luput dari tatapan tajam Xiao Yan. Oleh karena itu, tubuhnya berkedip dan dia mengambil kesempatan untuk mengenai area dada Fan Lao. Lengannya gemetar saat dia mengencangkan kelima jarinya. Lengannya seperti palu berat yang membawa serangan kuat, yang menyebabkan seseorang bergetar di dalam hati. Saat itu dengan kejam menghantam dada Fan Lao. Fan Lao hanya punya waktu untuk membentuk lapisan darah melingkar di permukaan kulitnya pada saat penting ini sebelum tinju Xiao Yan runtuh. Kekuatan deras melonjak keluar dari tinjunya. Tubuh mantan tertembak di bawah serangan sengit ini. Selain itu, seteguk darah tanpa sengaja dimuntahkan dari mulutnya saat dia melakukannya. Xiao Yan tidak mengejar setelah mengirim Fan Lao terbang dengan satu pukulan. Dia mengalihkan pandangannya dan dia segera mengungkapkan wajah suram saat dia menyadari bahwa dua ahli Doowang hanya sekitar 7 atau 8 meter dari Xiao Li. Mengingat keadaan Xiao Li yang terluka saat ini, peluang kemenangannya ketika berhadapan dengan dua ahli Doowang secara alami sangat rendah. Selain itu, kedua ahli Doowang juga dikejutkan oleh kekuatan Xiao Yan sebelumnya. Oleh karena itu,
mereka dengan jelas memahami bahwa kemungkinan besar mereka harus tetap di tempat ini selamanya jika mereka tidak menangkap Xiao Li. Membawa pemikiran ini di dalam hati mereka, dua ahli Dou Wang telah melepaskan kekuatan mereka secara maksimal. Xiao Li secara alami jatuh dalam posisi yang dirugikan dengan kekuatan seperti itu menyerang yang lemah. Xiao Yan secara alami sangat menyadari kerugian Xiao Li, oleh karena itu, dia tidak bisa diganggu untuk mengejar Fan Lao yang terluka, tubuhnya bergerak dan dia buru-buru pergi untuk mendukung Xiao Li, namun, dia baru saja mulai bergerak ketika bau amis sekali lagi melonjak. Fan Lao berwajah pucat muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu, tatapannya gelap dan ganas saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa terbahak-bahak. Haha, Xiao Yan, jadi bagaimana jika kamu kuat? Selama dia mendarat di tangan kami, haruskah kami takut kamu akan menimbulkan masalah? Kedua ahli Dou Wang mendekati Xiao Li setelah aksi pemblokiran Fan Lao. Doki yang kuat segera melonjak. Dari penampakan aura, kedua orang itu jelas bermaksud untuk memberikan pukulan terakhir dan menangkap Xiao Li. Hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam saat dia melihat Doki yang kuat yang tiba-tiba dilepaskan oleh kedua Dou Wang. Siu, suara tajam dari angin kencang tiba-tiba muncul di langit saat ketiga orang itu hendak melakukan kontak. Dua sosok segera bergegas turun dan secara sombong dimasukkan ke dalam area antara dua ahli Dou Wang dan Xiao Li seperti dua meteorit. Tawa yang jelas dan keras tiba-tiba terdengar. Haha, Xiao Yan, kamu harus menghabisi orang tua itu, serahkan kedua orang ini pada Ziyan dan aku. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut, segera, jantungnya yang kaku perlahan rileks, bala bantuan akhirnya tiba tepat waktu. Xiao Yan menoleh dan tatapannya perlahan bergerak ke arah Fan Lao. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin menyebabkan wajah yang terakhir langsung menjadi putih. Anjing tua, apakah kamu sangat senang memblokir saya? Bala bantuan yang tiba-tiba muncul menyebabkan wajah Fan Lao menjadi jauh lebih pucat. Ini terutama terjadi ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang gelap, dingin, dan ganas. Ekspresinya menjadi mengerikan, seolah-olah tertutup es. Saat Xiao Yan telah menampilkan dua jenis api surgawi, Fan Lao mengerti bahwa bahkan jika mereka berempat menyerang bersama dalam pertarungan, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Selain itu, pertempuran baru saja dimulai ketika Xiao Yan telah menyingkirkan salah satu ahli Dou Wang. Pada saat yang sama kekuatan bertarung mereka berkurang, peluang kemenangan mereka dengan cepat turun. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk menangkap Xiao Li hidup-hidup dan menggunakannya untuk mengikat Xiao Yan, namun, Lin Yan dan Ziyan telah muncul pada saat yang genting, benar-benar menghancurkan semua rencananya. Selanjutnya, dia harus menghadapi amukan Xiao Yan, yang dipenuhi dengan niat membunuh, sendirian. Bunuh semua orang di benteng. Fan Lao tiba-tiba teringat sesuatu sementara wajahnya putih, dia tiba-tiba berteriak keras. Dari kelihatannya situasinya, dia benar-benar harus bertarung sampai mati. Beberapa ratus orang dari Black Lions yang telah menunggu pesanan di luar stokage tiba-tiba memberikan tanggapan yang mengguncang bumi. Segera, sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah dan mulai melancarkan serangan ke benteng pertahanan. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat jumlah orang yang tak henti-hentinya keluar dari hutan. Orang-orang di dalam benteng pertahanan ini jelas adalah bawahan dari saudara keduanya, Xiao Li. Tidaklah terlalu baik jika mereka menderita terlalu banyak luka dan kematian. Kakak ketiga, kamu harus menghabisi anjing tua ini, aku akan memimpin orang untuk menghentikan serangan itu dari luar. Xiao Li tiba-tiba melintas dari panggung tinggi saat pikiran itu berlama-lama di Xiao Yan, dengan raungan yang keras, sosok hitam bangkit dari bayangan gelap benteng. Akhirnya lebih dari 100 orang bergegas keluar dengan tertib. Dalam sekejap, jalan yang awalnya luas itu benar-benar penuh dengan orang. Semuanya, ikuti aku. Xiao Li menjerit dalam-dalam dan segera memimpin untuk bergegas menuju pintu masuk benteng. Sekelompok besar sosok hitam di belakangnya mengikuti dari belakang tanpa ragu-ragu. Meskipun mereka dihadapkan pada kesulitan seperti itu, langkah kaki dari sosok hitam ini tampaknya tidak sedikit kacau karena mereka dengan tertib mematuhi perintah Xiao Li. Mereka menyebar ke berbagai bagian benteng. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat tatapannya mengamati sosok-sosok hitam yang bergegas keluar dari bayang-bayang. Segera, dia tidak lagi terlalu khawatir, meskipun Xiao Li saat ini terluka. Selain Fan Lao dan beberapa lainnya,
unit besar yang menyerang tidak memiliki satupun Dowang. Meskipun Xiao Li terluka, dia seharusnya bisa dengan mudah menangani Dowling biasa. Xiao Yan menarik pandangannya dan mengarahkannya ke Fan Lao dari jarak dekat. Dia tersenyum dan giginya yang putih cerah mendapatkan kepadatan yang membuat dingin hati seseorang. Penggemar anjing tua, Anda beruntung bisa melarikan diri 2 tahun lalu. Aku ingin tahu apakah kamu akan seberuntung itu hari ini. Tawa Xiao Yan sedingin cahaya dingin, menyebabkan perasaan dingin merembes ke tulang seseorang. Wajah Fan Lao menjadi hijau setelah dia dipanggil anjing tua berkali-kali oleh Xiao Yan. Namun, dia tahu bahwa yang pertama bukan lagi bocah kecil dari 2 tahun lalu. Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan yang cukup untuk bermain dengannya di telapak tangannya. Xiao Yan, dendam di antara kita semua dimulai karena kamu. Jika Anda tidak membunuh anak saya tidak akan dendam dengan Anda. Tatapan Fan Lao berkedip, matanya melayang ke segala arah tanpa meninggalkan jejak saat dia mengatupkan gigi dan berbicara. Apa yang terasa aneh tentang putra Anda yang dibunuh oleh seseorang saat dia berada di wilayah sudut hitam yang kacau? Jumlah orang yang telah mati di tanganmu mungkin berkali-kali lipat lebih banyak daripada mereka yang meninggal di tanganku. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, dia segera mengangkat penggaris berat di tangannya perlahan dan mengarahkannya ke Fan Lao dari jauh. Dia berbicara dengan pelan, tidak ada gunanya bagi kita untuk mengatakan apapun sekarang. Tidak ada ruang sedikit pun untuk mendamaikan dendam di antara kami. Hari ini, kamu harus mati. Petik 2. Bajingan sombong. Aku, Fan Lao, tidak takut padamu. Wajah Fan Lao berkedut. Akhirnya, dia tidak bisa menahan raungan keras. Matanya mengandung keganasan tertentu saat Douqi berwarna darah melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, Douqi naik dan berubah menjadi lautan berdarah yang sangat besar yang lebarnya sekitar 30 hingga 40 kaki, sosoknya benar-benar tersembunyi di dalamnya. Sudah 2 tahun penuh, namun Anda masih menggunakan taktik lama yang sama. Hal-hal ini tidak berguna untukku. Xiao Yan melirik lautan darah yang menyebar, api hijau dan api tak terlihat di tangannya dengan lembut ditekan bersama dan keduanya dengan cepat bergabung, berubah menjadi sekelompok api hijau tua. Telapak tangan Xiao Yan perlahan melemparkan nyala api hijau tua, lengan bajunya tiba-tiba melambai, dan orang bisa melihat bahwa kumpulan api hijau tua tiba-tiba membengkak. Dalam beberapa detik, nyala api hijau tua, yang bahkan tidak sebesar kepala, telah membengkak hingga lebarnya 2-3 meter. Jari Xiao Yan mendukung nyala api hijau tua yang sangat besar itu saat sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api hijau tua yang sangat besar segera menyapu ke segala arah seperti badai. Laut darah yang menyebar kemana-mana mulai berputar saat api hijau tua menyapu, bau amis dengan cepat menghilang dan lautan darah yang pekat juga menipis. Lautan darah bahkan sedikit memancarkan raungan yang sangat marah dari Fan Lao. Fan Lao memang benar-benar tidak beruntung. Serangan lautan darahnya ini adalah serangan yang dia andalkan untuk mendominasi wilayah sudut hitam dan menjadi terkenal. Setelah diaktifkan, itu bisa menyembunyikan tubuhnya. Saat berada di dalamnya, pemulihan Douqi dan aspek lainnya mencapai peningkatan yang luar biasa. Saat itu, banyak ahli yang tak berdaya dikalahkan saat menghadapi lautan darah ini. Namun, lautan darah ini seperti tikus yang telah melihat kucing ketika bertemu dengan Xiao Yan, yang mengendalikan api surgawi, itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Meskipun Fan Lao juga seorang elit Do Huang, kekuatan bertarung yang bisa dia keluarkan melawan Xiao Yan kemungkinan hanya mirip dengan Do Huang biasa. Harus dikatakan bahwa selalu ada sesuatu yang dapat menahan hal lain. Siu, ketika lautan darah menjadi sangat tipis, Fan Lao, yang berada di dalam, akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dengan raungan rendah, tombak darah sepanjang 5 kaki ditembakkan secara eksplosi, udara bergetar kemanapun tombak darah itu lewat, dan angin kencang yang diciptakannya adalah sesuatu yang bisa terdengar dengan jelas di seluruh benteng pertahanan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat tombak darah yang keluar secara eksplosif dari laut darah. Dia menjentikkan jarinya, dan gumpalan api hijau tua keluar dari jarinya. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan tombak darah itu dan keduanya segera dan secara bersamaan dimusnahkan dengan suara keras. Anda benar-benar melakukan perlawanan keras kepala. Api hijau tua yang kuat melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan.
itu segera membungkusnya di dalamnya, kakinya menginjak tanah dengan keras dan tubuhnya melesat ke lautan darah yang semakin tipis. Setelah Xiaoyan menyerbu ke laut darah dengan cara yang terbuka, putaran laut darah segera menjadi liar, suara jelas dari dentang logam berulang kali terdengar dari dalam, sesaat kemudian, lautan darah benar-benar menghilang dengan riak energi. Laut darah menghilang, dan dua sosok manusia di dalamnya perlahan muncul. Xiaoyan baik-baik saja dengan pengecualian napasnya yang sedikit tergesa-gesa. Di sisi lain, pakaian Fan Lao sudah hancur lebur, telapak tangannya berulang kali meneteskan darah. Jelas, Fan Lao telah dirugikan selama pertukaran sebelumnya. Tatapan Fan Lao seperti ular yang gelap dan ganas saat dia menatap Xiaoyan dengan saksama sementara seluruh benteng dipenuhi dengan suara pembunuhan. Hatinya adalah kamu. Jika Doki-nya tidak ditahan oleh api surgawi, dia tidak akan memiliki masalah berakhir imbang dengan Xiaoyan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan yang terakhir, sayangnya. Xiaoyan, kamu tidak perlu senang, Anda tidak akan memiliki akhir yang baik di masa depan setelah menyinggung aliansi hitam, kami. Dada Fan Lao naik dan turun saat dia berbicara dengan suara serak, mencoba melakukan perjuangan terakhirnya. Pemimpin Sekte Fan tidak perlu khawatir. Dalam waktu 2 hari, saya secara alami akan pergi ke Aliansi Hitam untuk menyelesaikan perselisihan antara Han Feng dan saya sendiri. Xiaoyan tersenyum saat menjawab, namun, kali ini, pemimpin Sekte Fan mungkin harus mati sebelum Han Feng. Cek, Xiaoyan, kuakui aku sekarang bukan tandinganmu, namun, membunuhku tidak akan semudah itu. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Fan Lao. Segel yang dibentuk tangannya tiba-tiba berubah, dan seteguk darah segar segera keluar dari mulutnya. Ketika darah segar tersebar, tubuh Fan Lao secara aneh menghilang dari tempat aslinya. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat tempat di mana Fan Lao menghilang. Dia menghela nafas, dia benar-benar masih menggunakan taktik lama ini. Suara Xiaoyan terdengar saat cahaya perak muncul di kakinya, suara gemuruh guntur meraung di langit saat tubuhnya langsung menghilang. Ruang sekitar 100 lebih meter di atas benteng tiba-tiba berfluktuasi, sosok berdarah muncul dan wajah pucat Fan Lao muncul, dia memperhatikan benteng pertahanan di bawahnya yang hanya sebesar kepalan tangan, dia terbatuk keras sebelum berbicara dengan suara yang padat, bajingan kecil, tunggu aku mengumpulkan semua orang sebelum aku datang untuk menyelesaikan pertanggungjawabanku denganmu, aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan bagian saat itu. Suara Fan Lao baru saja terdengar ketika tawa tiba-tiba terdengar dari belakangnya, menyebabkan pori-pori di sekujur tubuhnya menegang saat ini. Pemimpin Sekte Fan, mungkin Anda tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Tubuh Fan Lao kaku saat dia memutar kepalanya dengan susah payah, seorang pria muda dengan senyum hangat tergantung di wajahnya dan sekumpulan api hijau tua di tangannya tercetak di matanya. Sudah berakhir, pemimpin Sekte Fan. Xiaoyan tersenyum. Bola api hijau tua di tangannya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat, akhirnya, udara di sekitarnya tampak tersedot ke dalamnya saat bola api itu berputar, lengan Xiaoyan bergetar selama putaran kecepatan tinggi, dan bola api hijau tua yang berputar cepat membawa suhu yang sangat panas saat itu dengan kejam menabrak punggung Fan Lao. Saat itu, angin kencang yang tak tertandingi meledak dari bola api. Fan Lao tidak punya waktu untuk membentuk pertahanan sedikit pun terhadap serangan liar dan kejam ini, ekspresinya seketika berubah pucat saat seteguk darah segar disertai dengan organ dalamnya yang hancur dimuntahkan. Api hijau tua juga melonjak saat badai meletus, itu melilit Fan Lao yang terluka parah, segera, teriakan sengsara yang tajam bergema di langit yang jauh. Api hijau tua berlanjut selama hampir setengah menit sebelum akhirnya padam secara bertahap. Namun, sosok manusia di dalamnya telah berubah menjadi tumpukan abu yang berhamburan dengan angin. Xiaoyan menyaksikan abu yang tersebar bersama angin dengan acuh tak acuh, dan dengan lembut mengibaskan debu dari tangannya, tidak ada sedikit pun riak di hatinya, dia tahu bahwa Fan Lao sudah memiliki niat membunuh yang harus dia lakukan 2 tahun lalu, mengingat karakter Xiaoyan, dia paling takut membiarkan orang seperti itu, yang memiliki sikap kejam terhadapnya, untuk bertahan hidup di dunia ini. Untungnya Fan Lao telah melarikan diri saat itu, namun kali ini, dia tidak lagi beruntung. Berikutnya adalah Han Feng, sayap api hijau giok di punggung Xiaoyan perlahan mengepak, tatapannya beralih ke langit utara,
Tempat itu adalah wilayah yang disebut Aliansi Hitam Senior, miliknya mendominasi tempat itu dan dengan santai menjadi tuan. Kamu telah hidup cukup baik selama 2 tahun ini, tapi, segera, senyum gelap dan pekat secara bertahap muncul di wajah Xiao Yan saat dia mengingat rasa sakit yang menyiksa yang dia rasakan selama 2 tahun ini. Api hijau giok yang indah mengepak sedikit di belakangnya, tubuh Xiao Yan dengan cepat bergerak lebih dekat ke tanah. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah bisa mendengar suara yang menggetarkan jiwa dari pertumpahan darah di dalam benteng. Sosok Xiao Yan berdiri di udara, dan melihat ke bawah dari sudut pandang yang tinggi dan menyapu seluruh arena. Pada saat ini, pertempuran yang sangat intens terjadi di seluruh benteng pertahanan. Tempat dengan pertarungan paling intens secara alami adalah 2 medan pertempuran di tengah benteng pertahanan. Karakter utama di sana adalah Lin Yan, Ziyan, dan 2 ahli lainnya Dou Wangs dari Black Lions. Tatapan Xiao Yan berhenti di medan pertempuran tempat kedua orang itu bertarung. Sejenak, sebelum dia mengalihkannya dengan tenang, meskipun Lin Yan hanya bisa disamakan dengan Dou Wang lainnya. Pertempuran Ziyan pada dasarnya adalah satu sisi, gadis kecil ini mungkin terlihat manis. Tetapi kekuatan menakutkan yang dibawa tinju kecilnya saat diayunkan adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Dou Wang tidak akan berani meremehkannya. Jika pukulan membuat kontak, seseorang setidaknya akan melukai otot dan tulang mereka bahkan jika lengan dan kaki mereka tidak patah saat itu juga. Oleh karena itu, ahli Dou Wang yang bertarung dengannya hanya bisa mengelak kiri dan kanan untuk menghindari serangan Ziyan. Dia pada dasarnya benar-benar tidak diuntungkan. Dari kelihatannya situasinya, kemungkinan dia akan benar-benar dikalahkan oleh tangan Ziyan, dalam waktu singkat saat itu. Begitu ahli Dou Wang itu dikalahkan, Ziyan akan bisa mengalihkan dirinya untuk membantu Lin Yan. Oleh karena itu, medan pertempuran di sisi ini sudah memiliki kesimpulan yang terlupakan. Xiao Yan tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Tatapan Xiao Yan beralih ke medan pertempuran intens yang dipenuhi orang-orang di luar benteng pertahanan. Dia mengernyitkan alisnya sedikit. Kali ini, pasukan dari Black Lions tidak hanya memiliki keunggulan numerik. Tetapi masing-masing dari mereka cukup kuat, bahkan dengan kekuatan bawahan Xiao Li, mereka merasa sulit untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, mereka menderita luka serius dalam beberapa tabrakan di mana mereka kalah jumlah oleh lawan mereka. Meskipun Xiao Li tak terhentikan dengan mengandalkan kekuatan Dou Wang, jumlah orang yang tak henti-hentinya dari Black Lions telah menyebabkan dia turun ke situasi di mana dia dikepung. Para anggota Punch Gate, sebenarnya semua telah tiba. Tatapan Xiao Yan tiba-tiba berhenti pada beberapa sosok manusia di benteng yang tidak mengenakan pakaian hitam. Dari tampang wajah-wajah muda ini, mereka jelas adalah elit akademi dalam yang mengikuti Xiao Yan keluar dari Punch Gate. Dari tampilan situasi di medan pertempuran, sepertinya itu karena kedatangan orang-orang dari Punch Gate, yang menyebabkan front yang awalnya agak mundur menjadi stabil. Meskipun demikian, kedua belah pihak telah menemui jalan buntu yang cemas. Pembunuhan berskala besar itu seperti penggiling daging, kedua belah pihak terus mengalami cedera dan kematian. Suara pembunuhan dan jeritan menyedihkan bercampur sebelum membubung ke awan. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar mendengarnya di luar gunung. Yang terbaik adalah konfrontasi yang tidak berarti ini diakhiri secepat mungkin. Xiao Yan mengerutkan kening dengan saksama, tubuhnya bersinar dan bergegas ke bagian luar benteng pertahanan. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Fan Lao telah mati, apakah kalian semua masih berani tinggal di tempat ini?" Teriakan itu seperti guntur tiba-tiba yang bergulung tanpa henti di langit, itu bahkan menyebabkan gema bergema di seluruh pegunungan. Pertarungan intens yang tak tertandingi akhirnya berangsur-angsur mereda setelah teriakan Xiao Yan terdengar. Banyak tatapan mengarah ke langit. Orang-orang dari benteng memiliki wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan sementara pasukan dari Aliansi Hitam di luar menunjukkan wajah panik. Fan Lao adalah orang terkuat di unit ini. Kematiannya merupakan pukulan besar bagi moral orang-orang ini. Semuanya, jangan percaya dia. Pemimpin sekte adalah seorang elit Dou Huang, bagaimana dia bisa mati di tangan anak pohon ini? Teriakan keras tiba-tiba terdengar tepat ketika semua orang dari Black Lions merasa tidak nyaman di dalam hati mereka. Sejumlah besar suara terdengar setuju, dari cara mereka menyapa Fan Lao, sepertinya mereka adalah anggota Blood Sect.
Pasukan dari Black Alliance berangsur-angsur menjadi tenang setelah mendengar teriakan keras dari anggota Bloodsect. Mereka segera mengalihkan tatapan tajam mereka ke bagian dalam benteng. Senjata tajam di tangan mereka terangkat dan menjadi sedikit bersemangat untuk bertempur. Wajah Xiao Yan sedikit merosot saat melihat reaksi dari pasukan Black Alliance. Dia mengepakkan sayap di punggungnya dan secara mengejutkan dia berada di atas pilar kayu di bagian terluar benteng saat dia muncul lagi. Dia membalik tangannya dan nyala api yang tak terlihat meringkuk. Sebuah suara yang tidak membawa sedikit pun emosi perlahan bergema di area ini. Jika kamu tidak ingin kehilangan nyawamu, kamu harus pergi secepatnya. Pulanglah dan beritahu Han Feng bahwa aku, Xiao Yan, telah mengambil nyawa Fan Lao. Selanjutnya, gilirannya. Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan yang telah mengalahkan kaisar pengobatan Han Feng saat itu. Pasukan dari Black Alliance di seluruh pegunungan mengeluarkan gelombang teriakan kaget saat mereka mendengar Xiao Yan menyebut namanya. Nama Xiao Yan sudah menjadi sesuatu yang diketahui oleh semua orang di wilayah Sudut Hitam. Hasil dari pertempuran besar 2 tahun lalu itu adalah sesuatu yang bahkan orang-orang ini, yang menjilat darah dari pisau mereka dan mengiris daging orang sepanjang hari, merasa sangat terkejut. Pasukan dari wilayah Sudut Hitam, yang sekali lagi menjadi bersemangat untuk berperang, merasakan sebagian dari api ganas mereka padam setelah mendengar nama ini yang mengandung cukup banyak beban di dalam wilayah Sudut Hitam. Mereka saling memandang, dan tidak berani menyerang ke depan. Semuanya, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Xiao Yan dibunuh oleh api surgawi, Akademi Jianan saat itu, bagaimana dia bisa tetap eksis di dunia ini? Semuanya, cepat dan hancurkan benteng pertahanan. Kepala aliansi akan mendapat banyak hadiah menunggu kita ketika kita kembali. Ada seruan nyaring lainnya yang menyalakan sekering ketika semua orang dari Black Alliance tidak bisa mengambil keputusan. Mendengar bahwa kepala aliansi akan memberi mereka hadiah, napas orang-orang yang masih ragu-ragu menjadi kasar dan berat. Mereka dengan jelas memahami betapa kayanya hadiah Han Feng. Membunuh. Pasukan dari Black Alliance yang memperlakukan membunuh orang seperti makan, akhirnya tidak dapat menahan lebih lama lagi di bawah daya pikat hadiah yang kaya ini. Oleh karena itu, tubuh mereka datang dari segala arah saat mereka menyerbu ke arah benteng seperti semburan sambil membawa teriakan pembunuhan. Mencari kematianmu sendiri. Xiao Yan akhirnya berhenti membuang-buang napas saat mengamati pasukan aliansi hitam yang masih belum terbujuk. Dia tertawa dingin sebelum perlahan menutup matanya. Api tak terlihat di tangannya memancarkan gelombang riak yang sulit ditemukan. Sosok manusia datang mengerumuni secara eksplosif dari segala arah. Namun, tubuh mereka tiba-tiba menegang saat mereka memasuki radius 50 meter dari Xiao Yan. Wajah mereka memerah, bahkan kepala mereka memancarkan kabut putih yang melingkar. Bang! Fluktuasi api tak terlihat di tangan Xiao Yan menjadi semakin intens. Segera, tubuh sosok manusia, Black Alliance, yang menyerang tepat di depan, secara aneh berubah menjadi sekelompok api. Seluruh tubuhnya berubah menjadi tumpukan abu pada saat itu juga. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bang! 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 Suara lainnya dengan cepat mengikuti satu demi satu. Tidak lama setelah suara rendah dan dalam yang pertama muncul, setiap kali suara rendah terdengar, pasukan dari Black Alliance, yang tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, anehnya akan berubah menjadi orang yang menyala-nyala. Akhirnya, mereka akan meletus menjadi abu yang tersebar di seluruh tanah dengan keras. Setelah ledakan aneh, rendah, dan dalam ini terdengar 20 hingga 30 kali, pasukan aliansi hitam, yang wajahnya dipenuhi dengan aura pembunuhan dan keganasan akhirnya merasakan ketakutan. Tatapan mereka menyapu semua tempat. Takut orang berikutnya yang akan berubah menjadi orang yang menyala-nyala adalah dirinya sendiri atau orang di sampingnya. Seluruh area, apakah itu di dalam atau di luar benteng, telah menjadi sunyi di bawah situasi aneh di mana seseorang akan meledak menjadi abu tanpa peringatan sebelumnya. Banyak tatapan yang mengandung keterkejutan dan teror berkumpul pada pria muda berjubah hitam yang berdiri di atas pilar kayu di pintu masuk benteng dengan mata tertutup. Tubuh manusia yang tiba-tiba terbakar satu demi satu jelas merupakan hasil karyanya. Anak kecil ini, serangan ini sedikit terlalu menakutkan. Xiao Li dengan lembut menghirup udara dingin. Teknik membunuh ini, yang membunuh tanpa ada yang menyadarinya, adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan dia merasakan dingin di hatinya.
Xiao Yan membuka matanya yang dingin dan acuh tak acuh setelah tampaknya telah merasakan fokus dari seluruh tempat. Kilatan dingin samar melintas di matanya saat dia menatap pasukan dari Black Lions yang sekaku papan. Bang! Tubuh seorang pria yang mengenakan jubah berdarah tiba-tiba bergetar saat tatapan Xiao Yan menoleh, wajahnya langsung memerah, dan nyala api keluar dari tubuhnya, seluruh tubuhnya secara aneh berubah menjadi tumpukan abu di tengah suara yang rendah dan dalam. Kaki pasukan dari Black Lions bergetar berulang kali saat mereka menatap pria yang telah berubah menjadi abu tanpa peringatan sebelumnya. Kemampuan semacam ini yang bisa membunuh seseorang bahkan tanpa menggerakkan tangannya benar-benar terlalu menakutkan. Bang! Suara rendah dan dalam lainnya muncul. Sosok manusia berjubah berdarah anehnya juga dibakar. Pada saat ini, beberapa orang akhirnya menyadari bahwa orang-orang yang dibakar sepertinya adalah orang-orang dari Sekte Darah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berteriak paling keras di antara mereka yang menyalakan sumbu sebelumnya. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, dia tidak peduli dengan perasaan tertekan yang ditimbulkan kematian aneh ini kepada semua orang, mata dinginnya perlahan bergerak ke segala arah, ada satu orang yang berubah menjadi api setiap kali tatapannya berhenti selama lebih dari beberapa detik. Jantung setiap orang berdegup kencang di bawah suara drum kematian yang tampaknya menekan ini. Sesaat kemudian, akhirnya ada beberapa orang yang tidak bisa menahan tekanan kematian seperti itu. Setelah mengeluarkan teriakan gila, mereka berbalik dan melarikan diri dengan menyedihkan ke dalam hutan. Saat orang pertama berbalik dan melarikan diri dengan liar, itu segera memicu efek berantai di seluruh pegunungan. Oleh karena itu, pasukan dari Black Lions yang telah bersiap untuk menghancurkan benteng pertahanan setelah terpikat oleh hadiah yang kaya, mulai melarikan diri dalam kekalahan. Tidak ada yang bisa tetap tenang menghadapi tubuh manusia yang dibakar secara aneh. Kemampuan khusus Valen Heart Flame dalam mengendalikan nyala api hati seseorang benar-benar sesuatu yang sulit untuk dicegah. Ini jelas merupakan fenomena supernatural di mata mereka yang tidak yakin dengan alasan sebenarnya. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia menyaksikan unit panik besar melarikan diri ke hutan tanpa memilih rute mereka. Api tak terlihat di tangannya juga perlahan menghilang. Dia menoleh dan melihat Xiao Li yang agak tertegun di atas tembok yang mengelilingi benteng. Dia tidak bisa menahan senyum. Rasa dingin sebelumnya telah hilang sama sekali. Melihat senyum Xiao Yan, orang-orang di dinding yang tubuhnya masih terasa dingin, akhirnya pulih. Ketika mereka melihat unit besar dari Black Lions berhamburan dalam kekalahan, raungan seperti guntur segera bergema di seluruh benteng.